Aku gak percaya sama adanya SDM rendah. Yang menurut aku ada adalah manajemen SDM yang rendah. Which is kalau masyarakatnya SDM rendah berarti ada something wrong kurang di intervensi sistemnya. Ya, intervensi dari pemerintahnya tuh kurang memperhatikan dan kurang ideal aja gitu. Oke. Pertanyaannya gini. Cowok Lombok atau cowok Turki? Cowok. Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ini kita kedatangan narasumber putri dari Gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat 2024. Putri dari siapa lagi kalau bukan dari Lalu Muhammad Iqbal atau yang biasa kita sapa dengan Mi Iqbal. Ini ada Baik Mahatma Zahra Rena Isantia Misbah. Wah, namanya panjang betul. Selamat datang. Siapa panggilan? Makasih, Rena boleh Kak? Oh, oke. Rena. Ini putri dari Gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat. Panggilannya Rena. Iya. Dari yang Rena Isantia. Ini kalau teman-teman lihat nih, panjang namanya satu kalimat. Yang boleh dijelaskan ini namanya, arti dari nama yang sepanjang ini tuh apa nih? Kayaknya memang orang tua aku kebetulan banyak harapannya sama anaknya, jadi doanya banyak. Kalau artinya, kalau baik kan ini ya. Kalau baik kan karena kita sasak, jadi kayak si paling lombok gitu. Terus Mahatma. Jadi Buya tuh dulu ngefans banget sama Mahatma Gandhi, karena kan he's known to promote peace, pacifist gitu. Terus Zahra means bunga, bahasa Arab. Rena Isantia itu asal katanya Renaissance, like abad kebangkitan yang di Prancis. Terus nama ibu aku tuh si Natia, jadi Renaissance Tia gitu. Misbah itu nama kakeknya Buya almarhum. Jadi all in one, kalau kata Buya adalah bunga pembawa ke pencerahan. Bunga pembawa pencerahan. Iya. Seperti namanya, cerah sekali. Panggilnya Rena aja lah, nggak usah pakai Mbak ya. Ini kan sebagai anak gubernur ya, anak gubernur terpilih, dan saya dengar dulu Rena ini sangat menentang Iqbal untuk terjun di dunia politik. Benar. Itu gimana ceritanya? Jadi kan background-nya Buya tuh emang birokrat ya, Mbak. He spent most of his career di Kemlu. And emang jadi kayak budaya yang kita terbiasa tuh budaya yang very egalitarian. Jadi ya pas Buya bilang, tuh Buya tuh ngomong pengennya jadi bupati. Terus kita yang kayak iya aja, karena dulu sih aku personally mikirnya tuh kayak cuman pengen doang gitu. Terus tiba-tiba pas Buya selesai jadi dubes, ada ancang-ancang beneran. Terus akhirnya baru tuh mulai kita ngebahas secara keluarga. And awalnya bahkan mau jadi bupati bukan gubernur. Iya. Oke. Terus ya udah sih, habis itu alasannya kenapa tentang gitu. Ya. Ini honestly aku tuh punya a very bad image of politics in my head. Kayak aku selalu mikir it's full of cheaters, korupsi. Senggol-senggolan, terus kayak harus saling ngejatuhin, which is very against the things yang Buya ajarin ke kita kan. Jadi pertama aku mikir Buya nggak bakal survive, karena Buya tuh nggak tegaan. Terus kedua juga aku ngerasa itu scary aja gitu loh. Jadi dulu aku, bunda sama adik aku mikirnya yang kayak, aduh janganlah, ngapain sih orang udah, maksudnya di Kemlu udah aman. Terus kemarin juga sempat ada kayak tawaran dari di pusat juga kan. Jadi kayak kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Kenapa harus mulai balik ke daerah untuk restart gitu kan jadinya. Cuman Bu yang ngasih pengertian juga sih ke aku. Intinya what he said is kalau misalnya semua orang baik takut sama politik, akhirnya bakal jadi self-fulfilling prophecy gitu loh. Akhirnya ya yang masuk orang-orang yang emang punya niat jelek. Karena nggak yang baik pada takut gitu, pada fobia. And Buya itu a very strong believer of untuk memperbaiki sistem yang dibutuhin adalah satu orang baik, bukan karena nggak mungkin kan reformasi dalam 1 tahun. Oh iya, tentu. Reformasi. Cuman gitu. Nah, akhirnya dari berapa lama tuh diskusi antara sehingga Rena memberikan go on gitu untuk lama banget bisa. Mbak. Kayak berapa lama tuh diskusi 2 tahun? 2 tahun?
Iya, dari awal tuh udah dibahas kan. Cuman tuh kita yang kayak enggak terus dulu tuh. Berarti itu posisinya Iqbal waktu itu masih menjadi dubes? Masih, tapi itu dulu baru kayak cuman Buya tuh punya impian buat pulang. Tapi kan dulu di bayangannya aku ya Mbak, pulang kan bisa start a business here, kayak nggak harus politik gitu. Terus Buya yang kayak Buya tuh intinya selalu merasa punya calling home every time. Kayak Buya ngeliat kan ada kerajinan tangan juga di Turki mirip-mirip sama rotan yang di Lombok Tengah gitu-gitu. Buya selalu kayak, oh yalah di Lombok juga bisa bikin kayak gini, lebih murah, di Lombok juga bisa, di Lombok juga bisa. Jadi emang orangnya tuh pengen pulang. Tapi mungkin one thing yang aku nggak bisa pahamin dari Buya adalah aku nggak punya kampung kan, karena I grew up pindah-pindah mulu. Jadi at that time I couldn't understand Buya's attachment to Lombok. Gitu loh, karena aku mikirnya kayak yaudah sih it's a city gitu. Cuman selama perdebatan itu tuh Buya mulai memperkenalkan aku dengan budaya Lombok yang lebih mendalam. Kayak dulu tuh aku kalau Lombok cuma lebaran doang gitu loh Mbak. Cuman lama-lama tuh Buya kayak sebelum kampanye kita diajak ke kayak Desa Sade, diajak ke bawah-bawah biar lebih mengenal, numbuhin rasa kepemilikannya kali ya. Terus dijelasin juga kayak tadi aku jelasin. Terus akhirnya yang kayak setelah 2 tahun, at the end of the day we are a family, nggak mungkin Buya maju tanpa supportnya, kayak keluarganya. So we gotta do. Akhirnya Rena? Akhirnya oke, aku ikut kampanye. Iya, Rena menjadi ini relawannya Iqbal kan? Iya. Relawan Iqbal. Gadis kelas. Wede. Relawan Iqbal Dinda. Ada stikernya nggak ada di handphone aku lagi. Nah, ini masih berputar dengan izin dari Rena terkait dengan majunya Iqbal waktu itu. Nah, kemudian Rena ikut andil juga menjadi relawan Iqbal Dinda waktu itu. Nah, Rena bergerak di anak-anak muda waktu itu. Gimana Rena melihat peran anak muda, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini untuk memajukan daerah? Sebagai anak gubernur ya, pasti ada peran. Aku percaya kalau pergerakan yang paling masif itu ada di tangannya anak muda. The thing is, Mbak, yang aku notice, aku kayak kadang merasa teman-teman di Lombok tuh a bit insecure gitu loh. Mereka selalu menyebut kalau SDM di Lombok itu rendah. Padahal kan SDM kita tuh mereka. Terus karena aku di psikologi, jadi kayak mindset-nya itu tuh udah lumayan jadi apa ya, kayak batu pemberat gitu loh buat lebih maju. Padahal yang bilang SDM Lombok rendah siapa juga coba? I don't think anyone outside thinks that way. Karena aku sering banget ketemu teman-teman yang pintar, kayak jubir muda kita, itu kayak benar-benar jenius, pintar, baik, very well knowledge. I think the problem is in mindset aja sih, kayak terlalu self-deprecating gitu loh. Nah, itu akan menjadi fokusnya Rena untuk membangkitkan rasa percaya diri anak-anak. Iya, rasa percaya diri dan kebanggaan sama tanah kelahirannya. Karena mungkin barangkali ya Rena, anak-anak di daerah ini bukan hanya Rena yang menyampaikan hal seperti itu. Teman-teman misalnya dari luar ketika ke sini, anak-anak sekarang itu padahal dia punya potensi tapi tidak mau menunjukkan diri kalau dia punya potensi gitu. Nah, itu mungkin nanti jadi intervensinya Rena sebagai anak, merangkul teman-teman kita di Nusa Tenggara Barat untuk bisa lebih menunjukkan diri bakatnya dan bisa bersaing. I think biggest factor-nya menurut aku ya, yang melihat dari cuman sekedar ngobrol gini-gini, I think that's the biggest factor, karena mereka jadinya nggak punya kepercayaan diri untuk bersaing sama yang dari provinsi lain. Apa karena kita kekurangan wadah untuk, dari Rena, kacamatanya Rena melihat Nusa Tenggara Barat nih yang tidak hidup di sini. Ini karena ini yang aku ngomongin di sini atas nama aku ya, bukan atas nama Mami, bukan atas nama tim, ini personally dari Rena. Ya, pendapat subjektif lah. Aku gak percaya sama adanya SDM rendah. Yang menurut aku ada adalah manajemen SDM yang rendah. Which is kalau masyarakatnya SDM rendah berarti ada something wrong di sistemnya. Ya, intervensi dari pemerintahnya tuh kurang memperhatikan dan kurang ideal aja gitu. Karena saying SDM rendah is saying like berapa juta manusia yang nggak berkualitas. That's very offensive, I think. Dan aku percaya dengan fasilitas yang kalau misalnya diintervensi dengan baik, kalau misalnya dikasih wadah untuk mereka berkarya, untuk mereka memperdalami apa yang mereka interest, kayaknya nggak ada deh menurut aku yang namanya SDM rendah. And actually I think it's very offensive sebagai walaupun mungkin aku tidak besar di NTB, tapi sebagai orang Sasak juga gitu.
Kenapa kita dibilang SDM rendah? Rena tersinggung dengan itu ya? Honestly, agak. Dan itu menggelitik sekali ya ketika dibilang SDM rendah seperti itu. Dibilang sebel, tapi kalau orangnya sendiri mengklaim dirinya SDM rendah tuh lebih sakit hati gitu loh. Kayak, Betul. kenapa, why are you so self-deprecating? I think you're great. Dan orang-orang itu orang-orang pinter gitu loh, Mbak. Ya. Apa Apa yang kayak ada mau Rena isinya. lakukan untuk itu? Oh, kalau aku sendiri, Jabat tangan coba sama-sama menunjukkan diri. aku nggak tahu apa yang bisa aku doing karena my scope is very micro kan. Mungkin, but I think aku bakal kayak saranin juga ke Buya untuk lebih atentif ke teman-teman muda karena tapi Buya aware sih. Dari aku ngobrolnya aku sama Buya is aware of this problem. Kayak semua tuh kembali ke scope kecil gitu sebenarnya karena kalau masalah-masalah kayak gini menurut aku dan dari yang aku pahamin tuh emang nggak bisa dari micro level langsung gitu, emang harus dari bawah, makanya butuhnya sistem pemerintahan yang baik dan terkoneksi. Oke. Jadi seperti itu. Emang harus keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak muda. Iya. Dan memang harus seperti itu. Harus banyak wadah. Iya, kita nggak bisa Wadah selalu kreatif. menyalahkan Gen Z. Oke. Ini perjalanan Iqbal. Ini kan awalnya jadi dubes. Kemudian sekarang sudah Minum ya, Mbak? boleh. Menuju gubernur. Nanti Februari akan ada pelantikan. Pasti ada perubahan-perubahan dinamika di keluarga. Mungkin diskusinya mulai berubah dari mungkin diskusinya sekarang sudah diskusi politik, diskusi pemerintahan, birokrasi gitu. Atau sama saja diskusinya? Kalau Pasti ada. dinamikanya sama. Kalau tentang politik, aku personally emang dari dulu lumayan interest tentang bahas berita-berita dan nggak sering juga aku sama Buya mungkin ada beda opini. Tapi dari dulu Buya emang akomodir gitu opini-opini kita yang berbeda dan apa ya kayak membuat rumah yang lebih demokratis. Kita semua boleh punya pilihan sendiri, boleh punya opini sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang ada yang berubah sebenarnya nggak sih. Cuman ubah tempat aja sekarang jadi di Lombok. Iya, Iqbal menyampaikan anak saya tuh sering mendebat saya gitu. Iya. And I think itu hal yang paling aku syukurin dari orang tua aku karena dibolehin ngedebat gitu. Jadi Buya punya opini, aku punya opini, Bunda punya opini. Jadi diskusinya hangat sekali gitu. Iya. Nah, ini Tribunan semua kalau misalnya teman-teman kemarin juga Rena ya sering tampil juga di media. Lumayan. Tampil di media karena menjadi relawannya Mi Iqbal ya. Nah, pasti Rena sebagai anaknya gubernur, sebagai relawannya pasti sudah tahu ya visinya Mi Iqbal di situ. Nah, sebagai relawan mungkin juga akan ada kiprahnya nanti Rena di kepemimpinannya Mi Iqbal itu akan seperti apa nanti? Misalnya apa yang bakal Rena lakukan untuk mewujudkan misalnya salah satu visinya Mi Iqbal terhadap anak-anak muda itu nanti? Pasti kan ada seperti itu. Pertama aku masih, mungkin kalau di awal-awal aku belum bisa terlalu ikut karena aku masih nyelesain studi aku juga. Jadi masih ada balik. Terus after we'll see what opportunities provides himself clear karena ini jujur-jujuran aja Mbak, aku kan nggak besar di NTB. Jadi masih banyak hal yang kadang aku merasa I know better, tapi pas kita ketemu di lapangan, aku beneran ngobrol sama orang-orangnya, aku masih sangat stranger gitu tentang subjek ini. Jadi aku nggak mau jadi orang yang apa ya savior kompleks gitu loh. Karena I think at the end of the day yang bisa saving masyarakat itu masyarakat sendiri. Jadi apa ini menjawab nggak ya cuma? Jadi maksud aku kayak lihat nanti aku pengen belajar dulu, pengen ngerti situasinya, baru aku mungkin bisa offer my help. Artinya fokusnya sekarang masih menyelesaikan studi, nanti kalau setelah baru balik dan kemudian mungkin belajar situasi apa yang sedang terjadi di NTB dan Rena mencarikan solusi dan mengambil mulai berperan lah. Iya, jadi belajar dulu baru. Nah, bahas-bahas pendidikan, Rena sekarang sedang pendidikan di Turki. Sedang di Turki. Ya, waktu itu kan masih menjadi dubes jadi di Turki. Oke. Jurusan apa, Rena? Jurusan psikologi. Wah, psikologi. Berapa lama tuh baru? Harusnya 4 tahun, cuman kemarin tuh sempat ada masalah kesehatan. Jadi sempat cuti 1 semester. Insya Allah semester depan lulus. Semester depan lulus? Dan balik ke tanah sini. Rena pernah bayangin nggak bakal jadi anak gubernur, dan menjadi anak gubernur itu kan banyak disorot orang kan? Itu sih. Dan ada apa ya? Ada
tuntutan-tuntutan untuk menjadi seorang anak gubernur yang ideal di mata masyarakat? Aku tuh kayak nervousnya karena itu sih. Kenapa sih karena itu? Karena back again karena aku nggak grow up here, jadi ada banyak norma sosial yang aku nggak familiar. Jadi kadang aku merasa yang aku lakuin itu fine, tapi ternyata salah. Tapi untungnya tuh aku sangat bersyukur kita punya tim yang sangat perhatian. Ada Kak Sata, ada Mas Bisma. Belakang layar ya? Iya, kayak ngingetin. Jadi aku tuh awalnya nervous, tapi sekarang aku lebih confident karena I know I have people who have my back. Jadi lebih kayak, oke, let's go gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya? Masalah sih tetap masalah ngomong kayak tentang pakaian, tentang hijab. Itu nggak masalah sih sebenarnya itu. Dipermasalahkan. Ya kan orang-orang masyarakat punya tuntutan idealnya masing-masing. Iya, tapi aku masih berproses, minta doanya teman-teman. Cuman nervous sih ada, takut salah gitu. Karena yang aku takutin kalau aku salah itu ngefeknya bukan ke aku kan, tapi ke mami. Mau tidak mau bakal seperti itu. Yes, and tapi back again kalau kita mau menikmati privilege, there's some work we need to do. Jadi nggak complaining. Oke. Let's go. Ini Rena, kita balik lagi ke proses kampanye. Apa mungkin yang paling berkesan selama mendampingi Iqbal kemudian jadi relawan, kemudian akhirnya terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat? Apa yang paling berkesan dalam prosesnya dari awal perdebatan enggan memberikan izin, kemudian sekarang sudah terpilih? Yang paling berkesan sih maybe getting a new family, karena di kayak tim pemenangannya itu menurut aku sangat family like. Jadi banyak dapat kakak-kakak baru, adik-adik baru, ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, dan kenalan sama teman-teman yang mungkin kalau circumstances-nya nggak kayak gini aku nggak bakal kenalan gitu. Jadi banyak ketemu banyak orang baru. Terus kemarin juga kita muterin NTB kan, ke Sumbawa, ke Bima, ke Dompu. Oh, sudah keliling? Udah coba makanannya. Udah exploring my home yang selama ini belum pernah aku explore. Dan ternyata starting to love it here. Bakal berencana untuk menetap? Itu lihat ke depannya mungkin. Soalnya saya bakal nanya, ini kan keterlibatan Rena juga di politik secara tidak langsung. Ada keinginan nggak untuk ke situ? Kalau buat sekarang sejujurnya belum. Karena saya lihat sekali sudah enjoy sekali tuh mendampingi Iqbal dalam proses kampanye dan sebagainya. Sekarang diskusinya juga bahas politik. Kalau ngebahas, aku emang dari dulu udah tertarik. Karena aku percaya kalau anak muda harus melek politik, karena itu deciding our future. Dan itu emang Buya encouraging kita semua untuk melek politik. Cuman untuk menjadi peserta aktif, sebenarnya mungkin belum. Karena kan aku psikologi ya. Pengennya sih masih pengen lanjut di field aku. Cuman we never know what the future brings. Tapi kalau interest belum ada, tapi also nggak menutup pintu. Nggak menutup kemungkinan untuk ke situ. Iya. Cuman masih enjoy sih di field aku. Soalnya aku juga masih kerja dan lain-lain. Oke. Rena hobinya apa sih? Hobi aku suka baca, aku suka fotografi. Makeup hobi. Makeup hobi. Aku suka itu. Apa lagi hobi aku? I enjoy arts. Mbak suka apa hobi? Salah satunya juga suka baca juga. Oh iya? Suka apa Mbak? Kalau kalau sekarang masih suka baca self development. Akhir-akhir ini. Seru. Iya. Biasanya apa yang kayak berarti psikologi gitu juga ya Mbak? Masuk di situ juga. Rena suka baca apa? Aku apa aja baca yang aku suka. Tapi lately apa ya? Yang sekarang aku lagi baca bukunya R.F. Kuang, judulnya Bible, itu seru banget Kak. Terus tentang etimologi. Seru banget Kak. Kalau aku boleh merekomendasikan. Baca buku itu? Seru banget. Tapi aku juga suka self-development. Baru akhir-akhir nih? Apa? Setahun terakhir aku baca. Ada rekomendasi nggak? Apa judulnya yang putih? James Clear. Judulnya? Atomic Habits. Gue udah baca. Oh, udah baca. Menurut itu, boom. Iya benar, seru. Oke. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana Rena menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, pendidikan, dan peran sebagai anak gubernur? Pendidikan, pribadinya Rena, kemudian sebagai anak gubernur. Kalau pendidikan mungkin aku belum bisa menjawab, karena emang aku kebetulan lagi cuti akademik.
Jadi mungkin bisa dijawab tahun depan pas Oke. sudah selesai. Kalau pribadi itu juga sempat bingung sih karena menyesuaikan ke pribadi Mbak. karena maksudnya Buya kan keluarga, terus agak susah gitu bikin boundaries di antara itu. Karena Buya kan sangat welcome. Buya tuh ekstrovert parah. Jadi kadang tuh kita susah bikin boundariesnya karena Buyanya lebih legowo gitu. Sedangkan maksudnya kita yang emang bukan orang politik tuh lebih kayak, aduh gimana nih, capek. Tapi I think for me yang paling penting adalah I keep the people I trust closer. Jadi kalau misalnya ada yang udah nyeleneh gitu, ada yang nge-warning kayak Ren kayaknya jangan gini deh, Ren kayaknya jangan kayak gini. Terus apa ya, Instagram sekarang ada fitur deaktif, jadi kalau overwhelmed tinggal deaktif Instagram. Terus apalagi, dan aku masih curhat sama Buya Bunda, kayak misalnya kan ada beberapa orang yang sekarang reach out ke aku, kayak ngehubungin aku, terus mungkin aku bingung di mana yang harus gimana, responnya seperti apa? Cara nolak yang baik, jadi masih curhat ke Buya Bunda sih, kayak ini baiknya gimana ya aku ngeresponnya gini gitu. Jadi masih penyesuaian lah. Sangat menyesuaikan. Berat nggak, Ren? Gitu. Dibilang berat sih berat, cuman enjoy. Menikmati proses. Iya sih, aku nikmati aja, kayak ya udah mau ngapain lagi. Tabrak-tabrak masuk. Tabrak-tabrak masuk, sekarang sudah masuk. Sudah masuk, bro. Weh, tagline Iqbal Dinda, NTB makmur mendunia. Kalau sebagai anaknya Iqbal, seberapa optimis tagline itu bisa terwujud dengan kepemimpinan ayah Anda? Ini non-biased ya. Tapi aku optimis karena Buya has a record of being a magic worker. Dulu tuh Buya sebelum jadi dubes, Buya di PWNI. Ini aku cerita dari yang aku dengar dari orang-orang ya. Bukan karena kamu nggak ngalamin langsung. Cuman dulu tuh PWNI seringkali dianggap sebagai tempat karir mati gitu loh. Tapi Buya tuh setahu aku emang pengen karir situ, dan akhirnya he did his magic work gitu pas zaman Buya. Jadi better lah, dapat banyak awards, terus internalnya jadi lebih hangat, yang awalnya mungkin lumayan agak dingin. Pas di Turki juga Buya tuh di Turki milih negaranya, dan dulu tuh Bu Retno sempat nanya ke Buya yang kayak kenapa di Turki ada apa gitu proyek yang bisa dikerjain, kan dulu tuh Turki belum jadi apa ya shining spot di Kemlu. Cuman dari yang aku dengar tuh aku sering banget ngobrol sama kayak teman-temannya Buya di Kemlu sama staff-staffnya Buya, dan mereka tuh selalu bilang pas setelah Buya bilang Turki, jadi banyak kayak diplomat yang maunya di sana postingnya. Jadi orang tuh ngelihat itu sebagai jadi hidden potential itu digali gitu. Jadi aku percaya sih Buya bisa succeed here insyaallah dengan dukungan teman-teman NTB tentunya. Nah ini pertanyaan dari teman-teman. Apa yang paling membanggakan dari seorang Iqbal? Entah itu sebagai pemimpin atau sebagai orang tua. Apa yang paling membanggakan? Selain dari tadi. Menurut aku yang paling membanggakan is that Buya nggak pernah fail to be present for the children. Soalnya mungkin banyak yang berasumsi karena Buya diplomat, terus sering dinas luar negeri, terus Buya jadi dubes juga sibuk sekarang gini, kayak mungkin aku kurang kasih sayang atau adik aku. Tapi never once in my life aku nggak pernah ngerasa kayak kehilangan sosok bapak, karena Buya itu emang selalu ada gitu. Kalaupun Buya lagi dinas UN kemana, pasti Buya tetap make time untuk nelpon. Pas Buya jadi jubir pun, pas Buya jadi dubes, aku selalu merasa anytime I need Buya pasti bakal angkat telepon aku. Makanya jadi kayak tahu diri juga kalau nelpon, kalau penting nelpon. Cuman ya kalau yang ecek-ecek mungkin chat dulu. Tapi ya aku nggak pernah ngerasa kehilangan sosok Buya. Dan I think di dunia yang sesibuk ini, dan dengan Buya yang alhamdulillah juga karirnya lumayan lancar, something to be proud of. Oke. Itu membanggakan sebagai orang tua. Dan tadi disampaikan juga sebagai seorang pemimpin. Iqbal itu sosok yang pekerja keras untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan tadi. Iya. Rena, ini pertanyaan agak ini ya, boleh nggak? Ada pilihan. Pertanyaan gini. Cowok Lombok atau cowok Turki? Cowok Indonesia sih especially. Enggak, kan nanti ada kemungkinan untuk hidup di sini dan berinteraksi dengan orang-orang di sini. Cowok Lombok karena cintai produk lokal. Apa gara-gara karena tayangannya di podcast ini makanya bilang cowok Lombok? Enggak beneran, tanya teman-teman aku. Kenapa cowok Lombok?
Aku Atau nggak suka. tadinya anak-anak NTB tuh insecure gitu. Kenapa? Ini preferensi fisik Oh iya, ya. Aku boleh, tuh gak suka cowok putih. Jadi kayak emang enggak aja gitu. Oh, enggak. Pernah, ya nggak tahu, bukan cuman. Oh, Ya dari udah. segi karakter lah. Aku Kalau sudah jelas di sini nggak putih ya. kalau dari segi karakter, menurut aku tuh yang bikin aku nggak pengen sama cowok Turki karena perbedaan budaya sih, Mbak. Oke. Pertama, bahasa Turki aku nggak lancar. Mereka juga kadang, dan menurut aku ngobrol di bahasa tengah, which is bahasa Inggris tuh nggak Fluent. full gitu. Oke. Kayak ada beberapa term yang aku tuh butuh orang yang berbahasa Indonesia buat Menafsirkan itu. dia Terjemah. buat paham gitu, Mbak. Kayak Iya. kan komunikasi itu penting. Terus kalau kita 3 bahasa ribet gitu. Apalagi ya ribet aja. Apalagi di Lombok. Yes. Ini tantangan besar ini para cowok-cowok Lombok untuk mendekati anak gubernur. Waduh. Ya kita tunggulah. Next question. Ini tadi cowok Lombok atau cowok Turki ya? Cewek Lombok apa cewek Turki? Enggak, cowok Lombok tadi, cowok Lombok apa cowok Turki? Jawabannya cowok Lombok. Cowok Lombok. Dengan yakin banget cowok Lombok. 100%. Nanti kalau misalnya ada isu ada anak gubernur gandengan dengan cowok Turki, kita ini. Nanti boleh digoreng. Pengalamannya mungkin belajar di berpindah-pindah tempat kan tadi di SD, SMP di SD? SD di Austria. Austria. Iya, terus kuliah. Aku SMP, SMA di Indonesia. Oke. Itu pengalaman pindah-pindah pendidikan tuh pengalamannya? Aku Ada. enjoy. Iya, aku enjoy aja semuanya. Sempat stres. Aku diceritain sama Bunda dulu tuh pas pindah ke Austria, aku sempat yang rontok, giginya rontok semua, giginya bener kosong, terus rambutnya tipis, sampai pas dikirim foto ke Indonesia tuh, nenek aku kayak, itu kok kurus banget sih E-nya, kenapa dia nggak dikasih makan, gini. Padahal emang stres karena nyesuaiin diri. Tapi balik lagi, I have a very strong roots, foundation di keluarga aku, jadi akhirnya terlewati. Cuman ya, walaupun nangis-nangis dikit kan, kata Gen Z. Jadi nggak ada masalah. Masalah sih pasti, cuman mungkin karena aku udah melewati kali ya, Mbak. Jadi udah lupa sama nangis-nangisnya mungkin, tapi stresnya pasti ada. Udah gitu, setiap 4 tahun harus ganti temen, harus belajar budaya baru, belajar bahasa baru, capek sih pasti. Nah, itu dari semua pindah-pindah dari Australia, kemudian sekolah Indonesia, kemudian Turki, paling nyaman tuh di mana? Lombok. Jepang. Jangan bilang Lombok. Oh, Jepang. Oh, iya. Aku pernah pertukaran dan Oke. aku suka banget di Jepang. Teratur, rapi, bersih. Nggak ngaret. Oke. Sopan, makanannya enak. Jepang sih menurut aku. Jepang. Kalau sekarang pertanyaannya Jepang atau Lombok atau NTB lah. NTB lah, parah. Jepang pantainya nggak secakep pantai-pantai NTB, nggak punya nasi puyung, nggak punya mania, nggak punya apa lagi ya, nggak punya cabe, makanannya nggak pedas. Aku pencinta pedas. Oh, sasak banget. Parah, sasak parah. Iya. Aku cinta pedas, cinta nasi puyung dan sambal cengeh. Oh, sambal cengeh parah banget tuh. Iya. Terus nggak sehangat di sini juga sih orang-orangnya. Di Lombok tuh kayaknya aku nongkrong aja ngopi tiba-tiba udah punya temen gitu. Tiba-tiba bisa ngobrol sana sini. Kalau di Jepang kan di Jepang tuh Mbak di kafe aja harus diem, nggak boleh ngobrol kayak gini. Jadi kayak untuk orang-orang ekstrovert agak berat. Agak menahan diri gitu. Berat menahan diri. Ketawanya harus ketawa cantik. Lombok ya? Lombok dong, jelas. NTB sih, bukan Lombok. NTB. Provinsinya. Oke Rena, apa yang mau disampaikan atau mau terima kasih apa kepada Mi Iqbal atau memberikan pesan kepada Mi Iqbal sekarang sudah terpilih menjadi Gubernur NTB yang masyarakat NTB mempercayakan Mi Iqbal untuk membawa NTB ini jauh ke depan lebih baik. Pasti kita sebagai masyarakat tuh menempatkan kepercayaan kita lah, memberikan harapan ke Iqbal untuk diwujudkan untuk kesejahteraan dan sebagainya. Ini pesan untuk Buya, untuk Mami apa untuk yang udah memilih? Dua-duanya. Oke, untuk teman-teman yang sudah mempercayakan Buya dengan amanah ini, aku mau bilang makasih banget. And also, menurut aku pesan yang sangat penting adalah aku senang banyak yang sayang sama Buya, tapi kita juga harus ingat kalau beliau adalah tokoh politik. Jadi, jangan dipuja, jangan dijunjung. Kalau salah, bilang salah. Kalau ada janji yang tidak terpenuhi, ditagih. Jadi, jangan mengerajakan tokoh politik, karena at the end of the day, dia adalah pelayan publik. Jadi unjuk rasa, mengkritik, menagih itu adalah hak kita sebagai warga negara
Indonesia dan warga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Untuk Buya, I'm very proud of you, but you already know that. Semoga Buya amanah, semoga Buya tetap teguh dengan idealismenya, tidak terpengaruh oleh apa kata orang. Semoga Buya jaga kesehatan, working is important, tapi your health is also important for us. Kita nggak mau Buya sakit, jadi tolong tidurnya, habatus saudanya. Terus apa lagi ya? Dan ya semoga Buya tetap amanah, and we are all very proud of you. Oke, Canggung. cukup ya? Cukup. Ini baru pertama kali disampaikan? Atau sering Udah menyampaikan sering sih. kebanggaan sebagai anak dari Mbak Iqbal? Lumayan sering. Buya tuh words of affirmation parah. Oh, ya. Parah. Iya. Jadi sering gitu. Oke. Cuman yang tentang jaga kesehatannya aja yang mungkin untuk teman-teman yang nonton kalau ketemu Buya tolong diingatkan untuk makan dan tidur. Mbak Iqbal tuh jangan lupa makan Mbak Iqbal kita. Iya. Oke, cukup Rena. Cukup. Terima kasih banyak Mbak. ini sharing kita tuh luar biasa. Ini keren sekali, Rena, sosok anak muda yang top. Amin. Dan Insya Allah. ini kita sharing nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi Boleh dong, setelah studinya selesai dan kita akan ngobrol tentang Lebih konkret gitu ya. yes, Boleh nanti banget, apa Mbak. mau mau dibagikan ke anak-anak NTB ini. Nanti landing langsung ke Tribun Lombok. Kita tunggu. Oke, Tribuners semua, nanti kita akan berjumpa lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Apakah yang akan gebrakan yang diberikan oleh anak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk berperan membangun Nusa Tenggara Barat dari sisi anak muda. Iya, dengan support teman-teman tentunya. Kita tunggu saja. Oke, kita pamit undur diri. Saya Laila Tuniam dan di sini ada Rena pamit undur juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rena, makasih banyak loh. Makasih Kak, deg-degan banget jujur nih. Masuk ke sini. Udah,